Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih bisa dipertemukan lagi secara online dalam pembelajaran matematika. Semoga usaha kalian untuk bangun pagi, untuk bersiap-siap, untuk belajar hari ini semuanya mendapat ridho dari Allah dan bermanfaat untuk kalian ke depannya nanti. Amin. 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 Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sekaligus Ibu minta tolong kepada kalian untuk mendoakan Bapak Ibu guru yang sekarang lagi sakit. Mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah. Amin. Ibu minta Aji Fafian pimpin doa. Andi Ramadhani aja. Pimpin doa ya, Nak. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu. Ahmad Rizky Pranata. Hadir, Bu. Oke, Adi Yuwana. Hadir, Bu. Oke, Adi Yuwana. Hadir. Aji Fafian. Ada ya? Hadir, Bu. Ahmad Wildan Ayubi. Hadir, Bu. Oke. Alif Budiman. Enggak ada. Ananta Cindy Akila. Hadir, Bu. Oke. Andi Ramadhani. Hadir, Bu. Alyusi. Hadir, Bu. Kameranya on kan, Aksal? Hadir. Baso Batiar. Hadir, Bu. Ya. Dava Rehat. Tidak ada. Dimas Novianto. Tidak ada. Edwin Aziz. Hadir, Bu. Oke. Enrico Putra. Hadir, Bu. Ya. Fasdatullah. Tidak ada. Ihwansah Sutian. Tidak ada. Jeti Rizky. Hadir, Bu. Oke. Jihan Safira. Hadir, Bu. Ya. Juan Farel. Nggak ada. Dava Rehan. Tadi sampai di Juan. Keanu Frederick. Hadir, Bu. Mario Jonathan. Hadir, Bu. Mairus ini cewek atau cowok ya? Cowok, Bu. Cowok. Muhammad Alvin. Hadir, Bu. Hadir. Muhammad Dava. Hadir, Bu. Ya. Muhammad Fauzi. Hadir, Bu. Muhammad Jordiansah. Muhammad Jordiansah. Ada. Muhammad Keanu. Hadir, Bu. Oke, Muhammad Ridho. Hadir, Bu. Nenden Aulia. Hadir, Bu. Mana Nenden? Kameranya on kan, Nenden? Bentar, Bu. Pakai jilbab, Bu. Ya. Ya. Nurma. Hadir, Bu. Oke. Rafika.
Nggak ada. Ramadan Ihsan? Hadir. Ya. Rana Pangestu? Nggak ada. Rio Hadi Prayitno? Tidak ada. Surya Abi? Tidak ada. Surya Adiwangsa? Nggak ada. Talia Ayu? Hadir, Bu. Kamera on, Talia. Hadir, Bu. Oke, Yusuf Abdul Hasan. Tidak ada. Ya. Ini pertemuan kedua kita ya. Ibu kasih pesan lagi. Kalian aktif ya dalam pembelajaran. Semua mapel udah kelas 12. Ibu harapkan kalian maksimal dalam belajar. Supaya hasilnya nanti, hasil keluaran kalian itu terbaik menurut kalian. Ya, kalau terbaik menurut kalian itu yang usaha kalian yang maksimal. Oke. Sekarang terlihat nggak apa yang Ibu ini kan? Terlihat nggak? Lihat, Bu. Terlihat, Bu. Nah, Ada, Bu. hasilnya apa? Konsep jarak titik ke garis. Iya, konsep jarak titik ke garis. Kalau pertemuan sebelumnya kita belajar tentang jarak dari titik ke titik, yang sekarang itu jarak dari titik ke garis. Dalam bidang ruang juga ya, masih dalam dimensi 3. Nah, sekarang ini misalnya ini ada titik. Titik dan ini adalah garis. Bagaimana cara menentukan jarak dari titik ke garis? Caranya, lihat, kita buat garis bantu atau buat titik, maaf, kita buat titik bantu. Ini misalnya ini titik A, ini garis G, garis yang panah ini garis G. Nah, kita buat titik bantu, titik A ini dihubungkan ke titik B yang tegak lurus. Titik A dihubungkan ke titik lain, titik C dengan titik D. Nah, ingat konsep yang kemarin jarak dari titik ke titik itu adalah yang seperti apa? Jarak dari titik ke titik adalah panjang ruas garis yang terpendek. Nah, kalau kita hubungkan titik A ke garis G dengan bantuan titik-titik lain, yang terpendek yaitu yang membentuk sudut siku atau yang titiknya tegak lurus dengan garis G. Jadi, jarak dari titik ke garis itu adalah panjang ruang garis yang terbentuk tegak lurus dengan garis yang ditanyakan. Nih ya, tadi ya, misalnya ini A adalah titik dan G adalah garis. Jadi jarak dari A ke G itu adalah panjang ruas garis yang tegak lurus dengan garis yang ditanyakan. Jadi kalau ini A dikasih titik bantu B, jadi AB itu jaraknya itu sama dengan panjang ruas garis AB ini yang terletak di garis G dengan AB tegak lurus. Jadi kalian cari yang tegak lurus dengan garis yang ditanyakan. Bagaimana? Bagaimana? Ngerti, Bu, ngerti. Sekarang, nah, cara mencari panjangnya, nanti kan kalau kita buat garis yang seperti ini, bisa misalnya terbentuk, kalian bikin garis bantu, nanti akan terbentuk segitiga
bisa terbentuk segitiga sama kaki, bisa terbentuk segitiga siku-siku, atau terbentuk segitiga sembarang. Misalnya kita bantu garis bantu seperti ini. Ibu misalnya garis bantu titiknya yang ini dengan ini. Titik C, ini titik D. Nah, Ibu buat garis bantu dengan menentukan AB ini terbentuk segitiga ACD, siku-siku di A. Bagaimana cara mencari AB-nya? Bagaimana? Kalau untuk segitiga menentukan salah satu sisinya, kita gunakan apa? Pitagoras. Nah, misalnya ini kita mau menentukan AB. Kita gunakan Pitagoras. Ini kan sisi miringnya, karena ini terbentuk siku-siku juga, bisa cari ininya dulu, AC boleh, cari AD boleh, cari CD-nya boleh, BD atau BC, dengan bantuan sisi-sisi yang diberikan. Nah, kita ke contoh soal aja deh. Diketahui kubus ABC, ABCD, EFGH, panjang rusuknya 6. Jadi ini panjang rusuknya 6. Berapakah jarak dari titik A ke diagonal BE? Jadi dari titik A ke diagonal BE. Ini 6. 6 semua ya. Nih, 6. Diagonal BE kemarin udah kan berapa? BE kalau yang ini 6 di sini 6, sikunya di sini, mencari BE gimana? Bagaimana mencari BE? AB kali AE. AB dikali AE. AB dikali AE. Iya. Kita Pitagoras saja. Kalau di sini 6, ini 6, ini 6, EB sama dengan, atau BE sama dengan, nih, EB kuadrat sama dengan EA kuadrat ditambah AB kuadrat kan? Nih, EA-nya 6 kuadrat ditambah AB-nya 6 kuadrat. 6 kuadrat tambah 6 kuadrat 36. 36 72 ya. Nah, atau Ibu tulis gini, 72. Langsung. Sekarang EB-nya berarti akar dari 72. Atau 6 akar 2. 6 akar 2. Nih, ini panjangnya 6 akar 2. Dari E ke B. Sekarang perhatikan, ini segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki, artinya kalau ditarik dari A ke M tegak lurus, itu akan membagi BE menjadi 2 bagian. Pas di tengah-tengah, kalau panjang EB 6 akar 2, berarti BM berapa? Ini panjang EB 6 akar 2. BM sama dengan berapa? Kalau AM ini membagi tepat di tengah. 3 akar 2. Oke, tinggal dibagi 2 ya. Berarti ini panjangnya 3 akar 2. Yang ini juga 3 akar 2. Nah, gunakan Pitagoras lagi. Mau cari AM, kalian mau pakai segitiga yang mana? Yang atas atau yang bawah? Misalnya nih, ambil segitiga yang ini. Berarti AM-nya AM kuadrat sama dengan, yang miring apa sisi miringnya? Kalau sikunya di sini berarti sisi miringnya yang depan siku, AB. AB kuadrat BM kuadrat. AB-nya 6. 6 kuadrat dikurang 3 akar 2 dikuadratkan. Sini 36 dikurang berapa? 3 akar 2 kuadrat. Berapa?
Berapa? Ada yang dengar? Ada yang bisa? Tiga akar 2 kuadrat, artinya 3 akar 2 dikali 3 akar 2. Ini kalikan 9, ini kalikan hasilnya 2. 9 kali 2, 18. 36 dikurang 18. 18 ya. Jadi M-nya sama dengan akar 18. Berapa akar 18? Disederhanakan. 9 kali 2 kan? Akar 9, 3, akar 2. Nih. Jadi, jarak dari titik A ke diagonal BE adalah 3 akar 2 cm. Bagaimana? Paham nggak sih? Yang Ibu tanyakan maksudnya? Paham, Bu. Ini ya. Yang nomor 2. Diketahui kubus ABCD EFGH panjang rusuknya 8 cm. Hitunglah jarak dari H ke AG. Nih, udah Ibu garis bantu. Dari H ke AG. AG ini diagonal ruang. Kalau mencari AG, berarti cari dulu AC-nya. Kalau diagonal sisi, di sini 8, di sini 8. Cari dulu ini. Kan ini AG. Ada yang sudah tahu belum AG berapa? Nggak tahu. Ini kan dari segitiga ini. Segitiga ACG. Kalau ini 8, di sini berapa? 8 akar? Akar 2. Iya, kalau di sini 8, di sini 8, siku-sikunya ini di sini ini 8 akar 2. Nah, di sini 8 akar 2, di sini 8. Berapa AG-nya? AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Nih, AC-nya 8 akar 2 kuadrat. CG-nya 8 kuadrat. 64 kali 2 ditambah 8 kuadrat. Berapa? Yo, berapa? 128, Bu. 128. Disederhanakan. Sederhanakan. Ntar, Bu, ngitung. Nah. Itu tadi 128 ditambah 64 ya. Jangan 128 aja, ini 128 ditambah 64. 2 89 192. Nah, atau kalau disederhanakan akar 192 itu sama dengan 64 kali 3 atau 8 akar 3. Nih. Konsepnya nih ya, kalau kalian sering latihan, sering ngitung, jadi nanti kalau diagonal sisi itu selalu dapatnya rusuk akar 2. Kalau di sini 8, di sini 8, nanti 8 akar 2. Nah, kalau ruang, nih yang namanya diagonal ruang, ini AG, BH, EC, FD, DF, ini diagonal ruang. Nanti kalau kalian hitung, hasilnya akan selalu rusuk akar 3. Jadi,
Kalau rusuknya 8, di sini 8 akar 3, jadi sudah nggak usah nyari lagi. Kalau kalian sering nyari itu nanti akan, oh ini dapat polanya seperti itu. Ya. Jadi kalau diagonal sisi, nah hasilnya R akar 2, kalau diagonal ruang, hasilnya R akar 3, selalu diingat itu. Jadi nanti nggak usah ngitung lagi. Diagonal sisi, rusuk akar 2. Diagonal ruang atau bidang. Nah, diagonal ruang itu rusuk akar 3. Ini ya. Jadi ini 8 akar 3 AG-nya. Sekarang ini HG itu 8. HA ini diagonal sisi. Berarti berapa diagonal sisi? AH. Panjangnya berapa? Diagonal sisi panjangnya ini loh, baru Ibu tulis. 8 akar 2. Iya, 8 akar 2. Nih, 8 akar 2. Diagonal ruang AG, salah satu dari diagonal ruang semua ini nanti kalau misalnya ditanyakan itu R akar 3, jadi 8 akar 3. Nah, sekarang kita mau cari jarak dari H ke titik ke AG. Kan tadi jarak itu dari titik ke garis membentuk siku, ya kan? Tegak lurus dari titik A, kalau dibuat garis itu membentuk sudut 90 atau membentuk siku dengan garis yang ditanyakan. Ini sudah siku. Sekarang cara mencari HN-nya seperti apa? Kalian bisa gunakan konsep luas segitiga. Sekarang lihat, ini segitiga. Segitiga AHG. Posisinya begini. Ini. Kalau ini siku. Sekarang luas segitiga rumusnya apa, Nak? Luas segitiga rumusnya Setengah alas kali tinggi. Setengah alas kali tinggi. Tinggi. Sekarang posisinya ini mau yang alasnya yang mana? Yang 8 atau yang 8 akar 2? Ini kan yang penting ini kan, dengan sikunya itu kan. Setengah dikali, misalnya kalian pilihnya alasnya 8, tingginya 8 akar 2. Nah lagi, kalau segitiganya Ibu baringkan, kan ini segitiganya masih sama, jadi nggak masalah. Masih sama. Nah, sekarang segitiganya Ibu baringkan begini. Nih. Ibu baringkan. Masih setengah kali alas kali tinggi kan? Ini setengah, ini A, G, ini H. Tingginya ini HN. Nah, jadi setengah, alasnya berapa alasnya? 8 akar 3. 8 akar 3. Tingginya belum diketahui kan? HN. Kan masih ini yang ditanyakan. Nah, kita bisa gunakan pakai rumus luas segitiga. Jadi ini kalau dengan ini dibagi habis ya. Setengah bagi setengah 1. Ini 8 dibagi 8 juga 1. Sisa HN. Ini masih ada 8 akar 2. Yang ini dibagi, tinggal akar 3. Sekarang, 8 akar 2 per akar 3, apakah ini sudah rasional? Sudah sederhana? Kalau masih ada penyebutnya pecahan itu masih dalam bentuk akar, itu belum sederhana. Kalian nggak akan temukan jawabannya di pilihan ganda kalau seperti ini ya. Harus disederhanakan dulu. Cara menyederhanakannya gimana? Ingat pelajaran kelas 10. Kalau ada akar yang di bawah penyebut ini dikalikan dengan bilangan yang samanya nih. Nah, 8 akar 2 dikali akar 3, akar 6, baru dibagi akar 3 kali akar 3 nilainya 3. Jadi HN itu panjangnya 8/3 akar 6. Jadi di sini 8/3 akar 6 cm. Silahkan bertanya. Kalau masih ada yang bingung, silahkan ditanyakan.
Bagaimana? Yang bawahnya itu Bu, yang akar 3 itu dapatnya dari mana ya Bu? Nah, Saya itu agak bingung. kalian lupa ya konsep menyederhanakan penyebut. Sekarang Ibu ambil di sini ya. Nih ya, namanya merasionalkan penyebut. Kalau ada soal 2 per akar 5, sederhanakan bilangan berikut. Nah, cara menyederhanakannya, kalian kalikan dengan bilangan yang jadi penyebutnya itu. Nah, ini yang 2 per akar 5 ini belum sederhana. Kalau dalam matematika harus disederhanakan. Jadi, tinggal kalikan 2 akar 5, baru akar 5 kali akar 5 kan 25. Akar 25 nilainya 5. Nah, begitu cara menyederhanakannya. Jadi, selalu dikalikan dengan bilangan yang penyebutnya. Kalau akar 5, kalau ini ya, akar 3 dibagi akar 3 kan artinya 1. Jadi, dianggap dikalikan 1 itu nggak ngaruh bilangannya, hanya merubah bentuk. Sama dengan seperti ini, Nana, 2 per 3, 4 per 6. Sama kan ini kan, kalau disederhanakan? Iya Bu. Nah, kalau dalam matematika ini belum sederhana, tapi bisa diubah dengan cara dibagi 2 sama. Kalau dalam matematika kalau ada perlakuan terhadap bilangan misalnya ke atas, di bawah juga harus sama biar tidak ngaruh, artinya tidak berpengaruh apa-apa gitu di hasilnya. Oh, paham Bu. Lupakah kalian pelajaran kelas 10? Lupa dah, Bu. Enggak, Bu. Nanti ingatkan nanti ya, setelah kita selesai materi sambil berjalan, Ibu selama kita ketemu dengan soal-soal yang sama, kita bisa bahas lagi. Makanya mohon maaf, sering Ibu gunakan Google Meet untuk kelas 12 sebagai ini sarana komunikasi kita bisa berjalan 2 arah. Jadi kalau kalian nggak tahu, tanyakan. Ya? Yuk. Oke. Kita next ya. Ini tadi kan kalau terbentuk segitiga siku-siku. Nah, sekarang yang ini. Misalnya ini, diketahui 5 TABCD. Panjang rusuknya 3. Berarti ini segitiga persegi ya, nih. 3 di sini 3 ABCD persegi. Dengan TA ini yang miring. Dari ini T ke A 6, T ke B 6, T ke C 6, T ke D 6. Nah, yang ditanyakan jarak dari titik B ke rusuk TD. Nah, lihat dari titik B ditarik garis tegak lurus dengan TD, nih akan terbentuk segitiga yang sembarang nih, tidak sama nih ya segitiganya. Bagaimana cara mencarinya? Ada yang punya ide? Dengan Pitagoras kan kita bisa nyari yang macam-macam kan. Nah, sebelumnya ini dulu deh. BD, berapa panjang BD? Panjang BD dulu. Ini diagonal apa namanya tadi? 6 akar 2. Sisi. Ini rusuknya 3 loh ya. Dari mana berdapat 6? 3 per 2. Iya, 3 per 2. Oh iya. Nah, ini kan tinggi yang miringnya ini. Nih. BD dedah dapat 3 akar 2. Nah, Ibu gambarkan di sini lagi 3 akar 2. Tadi di sini 6, TD juga 6. Sekarang yang belum ketemu apa dulu? Kita bisa nyari apa dulu deh? Ini kalau di sini 6, di sini 6 berarti ini segitiga sama kaki. Kalau sama kaki ditarik garis tegak lurus akan membagi 2 bagian yang sama, ya kan? Nah, 3 akar 2 dari B ke B, 3 akar 2, berarti kalau itu BO berapa? 3. Kalau dari B ke D 3 akar 2, maka panjang BO sama dengan
Atau panjang OD sama dengan 3. Ya Kak. 3/2 akar 2. Dibagi 2 kan ini panjangnya. Nih, di sini 3/2 akar 2. 3/2 akar 2. Nah, ini berarti jadi tinggi untuk segitiga ini. Jadi, kita pakai lagi rumus segitiga tadi. Nah, ini 3/2. Tingginya, nah, tingginya bisa dicari. Bentar ya. Salah. Ibu. Oh gini, ntar. Ini pen. Nah, kita ambil yang segitiga. Yang ini ambil satu ini, yang ini. Siku-siku nih. Ini T, ini O, ini B. OB tadi 3/2 akar 2. Ini 6. Bisa dicari TO-nya. Gimana caranya cari TO? Sama dengan TO sama dengan TB kuadrat dikurang BO kuadrat. TB-nya 6. Ini sisi miringnya nih 6. 3/2 akar 2 kuadrat. 36 dikurang 9/2. 9/2. Ya, 9/2. Sekarang bisa nggak menghitung nih pecahan? Disamakan penyebutnya. Di sini 2, di sini berapa? Kali aja, 72 kurang 9. Hasilnya berapa? 63/2. Nah, sekarang panjang TO. Panjang TO itu akar 63/2. 3/7/akar 2. Bener nggak, Bu? Ya, Akar 7 per akar 2. Akar 2. Akar 2 masih ada di bawah, berarti dikalikan 3. akar 2 per akar 2. Ingat yang tadi ya. Nah, jadi Berarti 3/2 akar 14. oke, pinter. 3/2 akar 14 gitu. Ini dapat 3/2 akar 14. Nah, ini kan dari yang segitiga T, D, B, tingginya kan 3/2 akar 14 nih ya. Berarti setengah dikali alasnya 3 akar 2, tingginya 3/2 akar 14. Nih, sekarang jika yang tingginya itu PB. Ini kan siku nih. Bagaimana? Berarti dibikin rumusnya lagi ya, Bu? Nah, setengah alasnya ini kan. Kalau gini ini kan posisi segitiganya begini nih. Ini tingginya nih yang ditanyakan. Ini 6. TDB. Kita ambil tingginya yang dari B ke P. Berarti setengah alasnya yang mana? Alasnya kan ini kan 6 kan? Ya, berarti per 6. Iya, setengah kali 6 kali tingginya BP. Nih BP tingginya. Nah, sederhanakan lagi. Nih, udah. BP
sama dengan 3 akar 2 dikali 3 per 2 Akar dibagi 14. 6. Oh iya, akar 14. Akar 14-nya? Iya ya. Nah, bagaimana? Berarti hitungannya itu Bu, dia dihitung 3 per 4 akar 28. 3 per 4 akar 28. Bener gak Bu? Mau dikalikan. Coba kita gini dulu ya. 9 per 2 akar 28 gitu ya. Per 6. Ya kan? Ini kalikan 9 per 2 yang di dalam akar kalikan. 28 akar 28. Sekarang ini bisa kan disederhanakan? Halo? Bisa Bu. Bisa, Bu. Nah, 28 itu 4 kali berapa? 28 itu sama dengan 7 bukan? 4 kali 7 berarti 2 akar 2 2 akar 7 ya. 4 kali 7 nih habis. Tinggal bagi 6. 9 dengan 6 disederhanakan 3 per 2 akar akar 7. udah paling sederhana. Bisa lagi kah disederhanakan? Enggak. Sudah itu. Hasilnya 3 per 2 akar 7. Nah, silakan kalau mau bertanya. Hari ini tugas kalian yang Google Meet itu mencatat dari awal sampai ini. Nanti yang ikut Google Meet yang ada tugas tambahan di classroom kalian itu tugas tambahan bagi yang tidak ikut Google Meet. Ya. Iya Bu. Ya, Bu. Oke. Bu, saya boleh nanya? Boleh. Nanti ini siaran ulangnya ditampilin ke YouTube Ibu nggak? Iya nanti. Tapi biasanya agak siang lihat kan drive-nya yang ini sendiri. Oke. Terima kasih Ibu. Iya. Sengaja setiap yang Ibu ajarkan Ibu rekam biar nanti kalau ditanyakan kalian bisa lihat sendiri seperti itu. Ya. Kehadiran juga bisa dicek, Bu, saya hadir. Buktinya apa? Pada saat dipanggil ada nggak? Gitu. Sekarang adakah yang masuk lagi? Sekarang Ibu tanya yang tadi belum dipanggil, Alif Budiman ada nggak? Ada. Tuan Farel ada nggak? Sebenarnya saya sudah ada Bu dari awal masuk Iya, tadi. Ibu lihat. Tapi pas dipanggil nggak ada tadi Juannya. Oh iya, karena emang agak jelek Bu sinyalnya. Iya, soalnya Ibu sudah tandai, tapi pas di absen nggak ada. Lagi yang tadi Dava Rehan ada nggak? Sudah masuk nggak Dava? Ada, Bu. Oke. Ada, Bu, Dava. Oke, berarti Bu Conteng kalau sudah ada. Dimas Novianto? Nggak ada. Ivansah? Padahal Ibu perlu ini sama Ivansah. Katanya absen, ternyata absennya di kelas 11. Nah, tuh Alif Budiman baru mau masuk, udah mau selesai pembelajaran. Halo Alif. Eksekusi Bu. Kenapa? Kok baru gabung? Bu, tadi saya sudah request Bu. Oh iya Kak. Baca berarti Iya dari ya. jam 8.30 Bu. Kalau ya, oke, maaf ya kalau misalnya kalian mau izin, itu sebelum jam 8 pas Ibu ngajar dulu, Ibu nggak buka HP soalnya ya. Nanti kalau misalnya mau izin sebelum jam 8 ya. Oke, tadi Ananta tadi ada izin. Oke. Terus sudah gabung lagi. Oke, Mairus ada nggak? Mairus? Tidak ada. Muhammad Jordi tadi sudah ada ya? Rafika?
Tidak ada. Ranah, Rio, Surya Abi, Surya Adi, Yusuf. Tidak ada. Oke. Ada lagi yang mau bertanya lagi? Jadi kalau kalian izin, minta izinnya orang tua ya. Misalnya kalian sakit, orang tuanya yang diminta untuk izin ke ibu ya. Ya, Bu. Kalau izin sebentar nggak apa-apa, misalnya Bu saya telat itu boleh. Kalau pas mau Google Meet, langsung ke gurunya boleh juga. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Aman Bu, nggak ada Bu. Ya udah, kalau gitu terima kasih atas perhatian kalian semua. Sekali lagi, kalian jaga kesehatan ya. Ya, Bu. Nah, kalau Ya, Bu. kalian tidak ada unsur mau keluar, nggak usah keluar, di rumah aja dulu, karena yaitu kalian, yang penting kita udah berusaha, kita di masa-masa seperti ini, yang penting kita udah berusaha. Kalaupun memang kita kena, itu kita sudah yakin usaha kita, jangan sampai kita menyesal, misalnya kena COVID atau apa ya. Nah, kalau Ibu minta kalian jaga diri kalian karena masih muda, yang berpotensi kan keluarga kalian kan. Nah, jangan sampai kalian menyesal kalau kalian seandainya kalian itu lalai. Karena sih di rumah aja kalian lakukan kegiatan yang positif lah di rumah lah ya. Ya Bu. Nah. Ada lagi pertanyaan? Juan, ada yang mau ditanyakan Kak Juan? Tidak ada lagi, Bu. Semuanya sudah jelas. Oke, ya sudah. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat, ilmunya berkah, dan semoga kalian nanti ke depannya sukses semuanya. Amin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.